Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Ya ayuhat tulab, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar al-qawaid kaidah atau at-tarkib tata bahasa ya. Dengan judul ad-dhamair, yaitu isim dhamir. Namun sebelumnya mari kita awali kegiatan dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan barokah dan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari pengertian ya. Ad-dhamair, pengertian isim dhamir. Dhamir adalah atau dhamir dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Pengertian dhamir adalah isim ma'rifah yang mabni untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Adapun yang dimaksud mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya, baik dalam keadaan rofa, nasab ataupun jar. Pembagian isim dhamir dalam materi kali ini akan mempelajari macam-macam isim dhamir. Isim dhamir dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dhamir munfasil. Oke, jadi dhamir adalah kata ganti ya. Ingat, dhamir adalah kata ganti. Yang pertama, dhamir munfasil. Nah, dhamir munfasil, pengertian dhamir munfasil adalah dhamir yang penulisannya terpisah dari isimnya. Sebab dhamir munfasil adalah dhamir yang berdiri sendiri. Perhatikan isim dhamir munfasil berikut. Nah, dhamir munfasil. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma. Antum, anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, huwa itu adalah al-ghaib. Ghaib itu adalah dia tidak hadir ya. Dia laki-laki tidak hadir ya. Satu ya, untuk satu orang. Kemudian huma juga sama al-ghaib, tapi huma di sini adalah dia laki-laki berdua. Dia laki-laki dua, al-ghaib yang sedang tidak hadir. Hum itu mereka semua, ghaib juga ya. Kemudian hiya al-ghaibah. Jadi dia perempuan satu tidak hadir. Kemudian huma mereka atau dia, mereka maksudnya mereka berdua ya, tidak hadir. Hunna mereka semua tidak hadir. Jadi fisik mereka itu tidak ada di tempat. Maka ini merupakan al-ghaib dan al-ghaibah. Kalau al-ghaib untuk laki-laki, al-ghaibah untuk perempuan. Kemudian anta, antuma, dan antum. Ini adalah al-mukhatab. Berarti dia hadir. Dia sedang berada di tempat. Kamu ya, kamu. Kalau anta satu, kalau antuma dua, kemudian antum kalian semua ya, laki-laki. Sedangkan untuk yang anti, antuma, antuna, al-mukhatabah, dia hadir ya, bukan dia, maksudnya kamu. Mukhatab itu orang yang kita ajak berbicara ya. Nah, mukhatabah anti, kamu satu perempuan, antuma kamu dua perempuan hadir ya, atau berada di tempat tersebut. Kemudian antuma kamu ya, anti, antuma, antuna kalian semua ya, perempuan. Kemudian ana dan nahnu. Ana saya, nahnu. Ana di sini sebagai kata ganti mutakalim. Mutakalim itu adalah orang yang berbicara ya, saya.
nahnu, kami atau kita. Oke. Kemudian kita masuk ke contohnya. Ini contoh yang pertama, huwa thalibun. Dia seorang siswa. Ini contoh daripada dhamir munfasil, yaitu dhamir yang terpisah dengan isimnya, ya. Dhamir munfasil, dhamir yang terpisah dengan isimnya. Huwa ini dhamir, thalibun di sini isimnya. Dia tidak gandeng, dipisah, ditulis sendiri-sendiri. Nah, huwa thalibun artinya apa? Dia seorang siswa. Kemudian huma thalibani. Huma thalibani, dia dua orang siswa. Huma thalibani. Ini harus imbang. Ketika dhamirnya huma, maka isimnya juga mengikuti huma. Artinya harus berbentuk dua, thalibani. Tidak huma thalibun, tapi huma thalibani. Dia dua orang siswa. Kemudian hum tullabun. Mereka para siswa. Hum tullabun. Jadi jamaknya thalibun. Apa? Tullabun. Hum tullabun. Mereka para siswa. Nah, ini namanya dhamir munfasil. Kemudian hiya thalibatun. Dia seorang siswi. Huma thalibatani. Dia dua orang siswi. Hunna thalibatun. Mereka para siswi. Ini hiya, huma, hunna adalah versi yang perempuan. Kalau huwa, huma, hum, ini versinya laki. Maka thalibun harus sama dengan isimnya, ya. Kalau perempuan juga sama hiya thalibatun, harus dikasih tak marbutoh ini. Hiya thalibatun. Dari sini paham ya? Oke, jika belum paham bisa diputar sebelumnya, jadi penjelasannya diulangi lagi. Oke, singkatnya adalah dhamir yang terpisah, ya. Huwa terpisah dengan thalibun, hiya terpisah dengan thalibatun, gitu. Jadi penulisannya sendiri. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah dhamir al-muttasil. Nah, ini kebalikan daripada munfasil. Kalau muttasil maka gandeng, ya. Pengertian dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri atau harus digabung. Nah, berarti harus gandeng. Kemudian kita langsung masuk ke contohnya. Nah, dhamir munfasilnya ini adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, jadi contohnya ketika dhamir munfasil huwa, dhamir mutasilnya adalah hu, ya. Hu atau hi. Contohnya kitabuhu, bukunya. Kitabuhu, bukunya. Contoh kedua, dhamir munfasilnya huma, dhamir mutasilnya juga huma atau hima. Contohnya adalah kitabuhuma, buku mereka berdua, ya. Jadi buku mereka berdua, kitabuhuma. Nah, ini dari dua contoh ini sudah dapat kita pahami bahwasanya dhamir muttasil itu adalah gandeng. Contohnya seperti ini. Jadi hu-nya tadi menempel dengan kitab. Kitabuhu, kitabuhuma. Seperti itu. Humanya gandeng dengan kita. Ya. Contoh berikutnya hum, ya. Hum atau him. Contohnya kitabuhum. Hiya, kitabuha, ya. Huma, kitabuhuma. Hunna, kitabuhunna. Kemudian anta, dhamir mutasilnya ka. Ini ketika anta, ka, kita buka, ya. Ini salah contohnya. Kita buka bukumu laki-laki. Ya, kalau anti kita buki. Itu ka sama ki beda.
Kalau K laki-laki, kalau Ki perempuan. Antuma, kuma. Kita bukuma, buku kalian berdua. Antum, kum. Kita bukum, buku kalian. Kum, ya. Anti, ki. Kita buki, bukumu perempuan, ya. Kemudian anti, antuma, antuna. Kita bukuma, kita bukunna. Terus ana, nahnu, kita bi. Nah, kalau saya ini pakai ya, ya. Kita bi, nah, nahnu, kita buna. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan atau masih bingung? Kalau kalian bingung berarti tandanya kalian mengikuti, ya, atau menonton sampai habis. Artinya ada proses berpikir. Gak apa-apa bingung. Yang namanya belajar itu harus melalui proses bingung dulu, ya. Kecuali IQ-nya superior, ya, langsung paham tuh. Nah, kalau sudah paham, ya, kalau misalkan belum, bisa diulangi lagi penjelasannya dari awal, bisa ditonton ulang. Kalau sudah paham, tolong dikerjakan yang ini, ya, halaman 37 ini. Kalau di LKS-nya, ya. Kamil jumlata ala hasbid domair. Sempurnakan kalimat berikut sesuai dengan domirnya. Nomor 1. Huwa yaskunu fi Surabaya Jawa Syarqiyyati ma'a jaddihi. Di sini huwa, ya. Huwa yaskunu. Dia tinggal di Surabaya, Jawa Timur bersama kakeknya. Dia apa huwa tadi? Dia laki-laki. Nah, sampean disuruh merubah domirnya hiya, anta, hum. Hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, hum, kamu semua atau kamu laki-laki semua, ya. Itu mereka semua, hum itu mereka semua. Nah, berarti yaskununya nanti juga ganti, ya, bukan yaskunu, tapi nah, ya, silakan kalian telaah lagi contoh sebelumnya. Nomor 2, huwa yushahidu at-televizyuna qalilan tsumma yudzakiru durusahu, dan seterusnya. Nanti saya fotokan, ya. Oke, cukup 3 saja ini latihannya. Oke, nanti kerjakan di buku tulis ataupun di LKS bagi yang mempunyai, difoto, dikirim ke Google Classroom, ya, seperti sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak Ibu mohon maaf. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like dan share and comment.